Membiarkan gigi ompong berkepanjangan tanpa bantuan tenaga medis ternyata dapat mempengaruhi kemampuan fisik mulut maupun kemampuan fisik secara keseluruhan. Berdasarkan data Kementerian Bidang Kesehatan tahun 2023, proporsi gigi yang hilang, dicabut, tanggal atau ompong di dalam Indonesia mencapai 21%. Penyebaran tertinggi terjadi pada individu berusia 65 tahun ke atas, yaitu sebesar 46,5%. Penyebaran tertinggi selanjutnya terjadi pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun sebesar 37,2%, usia 45 sampai 54 sebesar 26%, serta usia 35 sampai 44 tahun sebesar 18%. Menunjukkan bahwa kehilangan gigi mempengaruhi individu dalam semua kelompok usia, termasuk dia yang berada di dalam usia produktif. Kerap diabaikan, ternyata gigi ompong berkepanjangan tanpa bantuan tenaga medis justru dapat mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan ataupun kebugaran mulut secara khusus. Ketua Departemen Prostodonsia Fakultas Medis Gigi Universitas Gadjah Mada, Dr. Gigi Murti Indrastuti, menjelaskan kehilangan gigi itu mampu menimpa individu di dalam semua rentang usia dengan berbagai penyebab, mulai dari perilaku kemampuan fisik gigi yang dimaksud buruk maupun diet, mengakibatkan gigi berlubang dan juga harus dicabut, trauma pada gigi akibat kecelakaan, gum disease, kebiasaan merokok yang mana memperburuk kondisi gigi, hingga kondisi lainnya. Lantas apa cuma bahaya membiarkan gigi ompong terlalu lama? Berikut ulasannya. Kehilangan gigi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara. Saat kehilangan satu atau beberapa gigi, cara pelafalan ketika berbicara dapat berubah juga, pengucapan menjadi kurang jelas, sehingga mengganggu komunikasi sehari-hari. Ada beberapa jenis minyak goreng yang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, sehingga disarankan untuk membatasi penggunaannya dalam memasak. Memilih jenis minyak yang tepat untuk memasak adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Minyak goreng sendiri merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dalam memasak. Namun tidak semua jenis minyak aman atau baik untuk kesehatan. Berikut ini adalah 7 jenis minyak yang sebaiknya dihindari atau dibatasi penggunaannya karena dampaknya yang kurang baik bagi kesehatan. Duniadiet.com, minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling sering digunakan di Indonesia karena harganya yang relatif murah. Namun, minyak ini mengandung lemak jenuh yang tinggi, yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Konsumsi berlebihan minyak sawit dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Meskipun sering dipromosikan sebagai minyak sehat karena kandungan lemak tak jenuhnya, minyak calona sebenarnya dapat menjadi tidak sehat jika diproses secara berlebihan. Minyak calona yang dimodifikasi secara genetik atau diproses dengan panas tinggi dapat menghasilkan asam lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan. Minyak kelapa mengandung lemak jenuh yang tinggi, namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa minyak kelapa memiliki efek yang sama dengan minyak zaitun dalam meningkatkan kadar kolesterol baik. Namun, tetap disarankan untuk mengonsumsi minyak kelapa dengan bijak dan tidak berlebihan. Minyak jagung mengandung asam lemak omega 6 yang tinggi yang dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Kebanyakan orang sudah mengonsumsi terlalu banyak asam lemak omega 6 sehingga sebaiknya batasi penggunaan minyak jagung untuk memasak. Minyak kedelai juga mengandung asam lemak omega 6 yang tinggi yang dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Selain itu, sebagian besar minyak kedelai yang dijual saat ini merupakan produk hasil modifikasi genetik yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Minyak biji rami
mengandung asam lemak omega 6 yang tinggi yang dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Selain itu, minyak ini juga mudah rusak jika dipanaskan pada suhu tinggi sehingga sebaiknya tidak digunakan untuk memasak. Minyak canola mengandung asam lemak omega 6 dan omega 3 dalam rasio yang tak seimbang, yang dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Selain itu, minyak canola juga sering diproses dengan bahan kimia berbahaya sehingga sebaiknya tidak digunakan untuk memasak. Kaki yang seringkali terabaikan ternyata dapat memberikan petunjuk penting tentang kondisi kesehatan tubuh, dari pembengkakan hingga mati rasa. Berbagai kondisi yang muncul di kaki dapat menyoroti masalah kesehatan mendasar yang memerlukan perhatian. Namun, banyak orang menganggap pembengkakan pada kaki sebagai hal yang sepele. Padahal, hal ini dapat menjadi gejala awal dari gangguan organ vital yang membutuhkan perhatian segera. Menurut redaksi duniadiet.com, ada beberapa penyakit yang dapat dilihat dari kaki. Pembengkakan yang terjadi secara berkala pada kaki, yang dikenal sebagai edema, dapat menandakan masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit ginjal, penyakit hati, atau penyakit jantung. Untuk mengurangi pembengkakan secara alami, disarankan untuk meninggikan kaki, tetap terhidrasi, dan mengurangi asupan garam. Spider veins, pembuluh darah kecil yang berkelok-kelok dan terlihat tepat di bawah kulit, sering dikaitkan dengan kadar estrogen yang tinggi. Kondisi seperti kehamilan, penggunaan pil KB, atau ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan munculnya vena ini, terutama di kaki dan telapak kaki. Meskipun biasanya tidak berbahaya, vena ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau menjadi tanda insufiensi vena. Bau yang tidak sedap pada kaki merupakan masalah yang umum terjadi dan dapat diatasi dengan mencuci kaki secara teratur dan mengeringkannya dengan baik. Namun, bau yang terus-menerus dan tidak hilang bahkan setelah mencuci kaki dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi jamur atau bakteri. Jika bau yang tidak sedap terus berlanjut, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Nyeri pada kaki dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti cedera, radang sendi, atau neuropati. Namun, jika nyeri sering terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti diabetes. Jangan mengabaikan nyeri pada kaki yang berlangsung lama dan segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Mati rasa pada kaki dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti cedera saraf, tekanan pada saraf, dan gangguan sirkulasi. Namun, jika mati rasa terjadi secara teratur dan berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius seperti diabetes atau gangguan saraf lainnya. Untuk itu, sangat penting untuk segera memeriksa ke dokter jika mengalami mati rasa yang berlangsung lama dan memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya.